Bismillah, Assalamualaikum. Masih di Tony FS dengan cerita dari Om Ras dari tanah Kalimantan. Dalam sebuah judul, dari kakak sampai ke adik, mereka memilih untuk bunuh diri. Ada apa di balik semua itu? Sekarang kita cari tahu. Pada tanggal sekarang, tanggal 20 Desember tahun 2023, menuju ke tahun baru di Tony FS. Ini dia selengkapnya. Perempuan berusia 21 tahun itu mengalihkan pandangannya menatap langit-langit rumah. Helaan nafasnya membuatku sempat berpikir untuk tidak jadi saja mengulik cerita itu darinya. Namun ketika ku usulkan agar berhenti saja bercerita, ia menggeleng. Kisah ini setidaknya bisa dijadikan pelajaran untuk para penyimak cerita dari Amang. Dan selain itu saya juga bisa menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sebelumnya. Ucapnya pelan tapi terdengar tegas. Baik, silahkan, balasku sambil menatap perempuan itu. Helaan nafas beratnya kembali kudengar begitu ia akan melanjutkan ceritanya yang sempat terputus. Jadi, kakak saya itu bekerja di sebuah toko yang menjual alat-alat tulis lengkap. Satu toko yang besar itu menjual alat-alat tulis khusus untuk partaian atau untuk dijual kembali oleh pembeli. Dan toko kedua yang lebih kecil menjual alat-alat tulis eceran. Karyawan di kedua toko itu ada sekitar 6 orang. 3 di toko besar dan 3 di toko kecil. Tapi mereka ini memang diharuskan saling membantu jika salah satu toko kedatangan banyak pelanggan. Mereka membagi tugas dengan adil. Yang laki-laki biasanya sekalian untuk mengantar barang ke tempat pembeli. 1 tahun lebih kakak saya bekerja di toko itu, dan semuanya berjalan normal dan lancar seperti biasa. Meski gajinya tidak begitu besar, hanya 30.000 per hari di tahun itu. Kakak saya cukup senang dengan pekerjaannya itu. Ia juga sering bercerita kalau waktu istirahat di toko tersebut hanya 30 menit saja. Dan mereka makan siang pun tidak boleh ada yang keluar, sehingga diharuskan untuk membawa bekal masing-masing. Selama jam kerja mereka juga tidak diperbolehkan duduk, walaupun saat itu sepi pelanggan. Aku menyipitkan mata, heran tentu saja. Jadi kuat atau tidak harus tetap berdiri? Bagaimana kalau ada yang tidak tahan lalu pingsan? Aku mulai bertanya lagi. Mereka akan dikenakan potongan gaji, Mang. Mataku melotot mendengar itu. Sampai segitunya? Mau bagaimana lagi, Mang? Mencari pekerjaan di zaman sekarang susah. Jadi kalau sudah dapat pekerjaan, enak atau tidak, tetap harus dijalani. Aku menghela nafas panjang. Kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya, hingga aku seakan terbawa masuk ke dalam cerita itu. Di sisi lain, kenapa ya akhir-akhir ini kakak kalau pulang kerja langsung masuk ke dalam kamar? Tanya Tina pada ibunya. Kala itu Tina masih berusia 19 tahun. Wajarlah, namanya juga orang kerja kan. Pasti capek dan langsung ingin istirahat. Kalau sudah sampai rumah, memangnya kenapa? Aneh saja rasanya. Karena kakak kan tipe orang yang selalu ngoceh mulutnya kalau lagi di rumah begini. Sejak akhir-akhir ini Tina mulai curiga dengan perubahan sikap kakaknya tersebut. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Pernah sekali waktu, Tina mendengar kakaknya bicara dengan salah satu temannya yang datang ke rumah. Topik pembicaraan mereka saat itu seputar tentang ganti rugi atas kerugian toko yang katanya dibuat oleh kakak Tina. Tapi saat itu, Tina belum pasti betul tentang apa yang mereka bicarakan selanjutnya, karena ia sudah keburu dipanggil oleh ibunya. Hingga akhirnya Tina memberanikan diri bertanya langsung pada sang kakak ketika ia hanya berdua di dalam rumah. Awalnya kakaknya sama sekali tidak mau berbicara. Namun ketika Tina membujuknya, sang kakak pun luluh juga, lalu menceritakan masalah yang dia hadapi saat itu. Rupa-rupanya kakaknya dituduh mencuri uang dari hasil penjualan barang. Dan jumlah uang itu tidaklah sedikit. Hasil semua karyawan di kedua toko itu mendapatkan potongan gaji
untuk menambal semua kerugian toko. Kakak Tina mendapatkan perlakuan buruk dari karyawan lain dan ditekan untuk segera mengembalikan uang yang ia curi. Padahal kakak Tina sudah berkata jujur dalam pengakuannya itu, bahwa memang bukan dia yang mengambil uang tersebut. Memang dia yang terakhir kali pulang, namun ia sama sekali tidak pernah mengambil uang-uang itu. Tapi bos tak percaya. Meski kakak Tina sudah mengusulkan agar masalah itu biar polisi saja yang menyelidiki, agar semuanya jelas. Tapi lagi-lagi, usulnya ditolak dengan alasan buang-buang waktu jika lapor polisi. Karena pencurinya sudah nyata di depan mata. Lalu sekarang bagaimana, Kak? Tanya Tina ikut sedih mendengar cerita sang kakak. Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Coba kakak bilang ke orang tua kita, masalah sebesar ini jangan ditanggung sendiri, Kak. Lebih baik kita selesaikan bersama-sama, walaupun bukan kakak pencurinya. Tidak, jangan. Aku tidak mau merepotkan mereka dalam masalahku ini. Aku akan coba selesaikan dengan caraku sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Berhari-hari telah berlalu. Keadaan sepertinya tak juga membaik. Itu bisa dilihat dari raut wajah kakaknya yang selalu pulang larut malam dengan wajah yang tampak lesu. Kamu gak kerja hari ini? Tanya ibunya di depan kamar kakak. Hening, tak ada jawaban. Tin, kemana kakakmu? Kok jam segini masih berkurung di dalam kamar? Mungkin gak enak badan, Bu, jawab Tina tanpa curiga. Hingga pukul 1 siang, sang kakak tak juga keluar dari dalam kamar. Membuat si ibu dan adiknya segera mengecek. Namun, pintu kamar terkunci dari dalam. Sudah digedor-gedor, tapi tak ada respon. Akhirnya ketika adik laki-laki Tina yang baru pulang sekolah itu datang, ia langsung diminta untuk merusak pengunci pintu itu dari luar. Setelah pintu berhasil dibuka, alangkah terkejutnya sang ibu, juga Tina dan adiknya melihat sang kakak sudah tak bernyawa dengan keadaan menggantung. Di lehernya terlilit seutas tali bekas tali jemuran. Teriakan histeris mereka membuat beberapa tetangga yang ada di sekitar langsung berlari menghampiri. Selama proses pengurusan jenazah kakaknya yang gantung diri itu, Tina tampak tak tenang. Begitu juga dengan ibunya yang sering tak sadarkan diri. Mata kakaknya saat akan dimandikan dan dikafani tampak membuka. Bahkan kakinya pun tampak tegak. Konon kata orang tua-tua dulu, bila mata jenazah tak tertutup rapat, itu pertanda kalau akan ada pihak keluarganya yang akan menyusul. Wallahu alam. Apalagi bila kakinya tegak seperti menapak sesuatu. Itu tandanya akan ada yang menggantikannya gentayangan di alam dunia. Sesuatu yang sering disebut jin Qorin. Tapi entahlah, semua tak terpikirkan keluarga Tina saat itu. Singkat cerita, 3 hari setelah kepergian sang kakak, rumah menjadi lebih sepi dan ibunya juga jadi lebih sering melamun. Sementara Tina, ia masih tak berani mengatakan apa-apa tentang masalah sang kakak pada ibunya. Apalagi ketika ia membersihkan kamar kakaknya, ia menemukan surat terakhir dari sang kakak di dalam lemari. Surat itu berisi permintaan maaf dan rasa keputusasaannya dalam menghadapi masalah yang saat itu menimpanya. Perlakuan teman-teman kerja dan bosnya setiap hari membuat dirinya lebih memilih untuk mati. Di dalam surat itu ia juga bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan pencurian apapun di toko seperti yang bosnya fitnahkan. Tina terisak menangis. Seusai membaca surat kakaknya itu, ia menyesal. Andaikan sejak awal kakaknya bercerita itu, ia langsung memberitahu orang tuanya. Tentu masalah kakaknya bisa diselesaikan walaupun mereka harus menjual sawah untuk membayar semua kerugian toko tersebut. Maafkan aku, Kak, isak Tina. Sementara itu di sisi lain, malam itu saat Tina akan pergi ke dapur untuk memasak Indomie, ia mendengar suara kreot-kreot dari dalam kamar kakaknya. Suara yang sama ketika jasad sang kakak yang akan diturunkan. Suara balokan kayu yang dipakai untuk menggantung diri, sama seperti suara keberatan beban.
Tina mencoba membiarkan saja suara-suara itu. Namun semakin didiamkan, suara tersebut makin terdengar. Kriat, suara pintu dibuka. Hening, kamar itu terlihat sama, kosong dan tak ada siapa-siapa. Akan tetapi, ketika pintu ditutup, suara itu kembali terdengar. Diiringi suara seperti taburan pasir di atas atap. Tina bergegas berjalan menjauhi kamar kakaknya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara pelan di luar jendela memanggil nama Tina. Lekas-lekas Tina menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia benar-benar ketakutan sekali saat itu. Tok-tok, suara ketukan pintu kamar. Tina, kau sedang buat apa di dapur tuh? Api hidup, air pun sudah menggurak, ujar ibunya dari luar pintu. Mendengar suara ibunya, Tina bergegas bangun dan berlari ke arah pintu. Air sudah menggurak di dapur tuh. Kau mau buat apa tadi? Malah ditinggal masuk ke kamar. Untung aku ke dapur, kalau tidak, kebakaran rumah kita nih. Tadi aku mendengar suara aneh di kamar kakak, tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Lalu aku juga mendengar suara seperti pasir di atas atap. Hayalanmu saja itu. Aku ke dapur tidak ada apa-apa di sana. Semuanya baik-baik saja. Kau jangan membuat-buat cerita ya Tina. Apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak terhadap arwah kakakmu. Tina menghela nafas panjang. Setelah ibunya pergi, Tina langsung berlari ke dapur untuk mematikan api. Malam itu Tina ikut tidur di kamar adiknya. Awalnya Tina diusir oleh sang adik, namun ketika ia memohon-mohon, akhirnya ia pun diizinkan. Kamu sedang membuat apa itu? Tanya Tina pada adiknya. Kau tahu, gara-gara dia bunuh diri, semua teman-teman sekolahku sekarang membuliku. Jangan bicara seperti itu, Dek. Kau tak tahu seberat apa beban yang kakak hadapi selama ini kan? Tegur Tina. Lalu aku ini bagaimana? Dulu aku di sekolah baik-baik saja, tapi setelah dia bunuh diri, semuanya berubah drastis. Mereka menyebut kita keluarga tak ada iman lah, didikan orang tua yang buruk lah. Dan yang lebih parahnya, guru-guru di sekolah pun selalu berceramah dan membahas masalah keluarga kita. Aku pusing. Tina menghela nafas panjang. Ia kemudian mendekati adiknya, mengusap-usap punggung sang adik. Sabar, aku yakin semua cobaan ini akan cepat berlalu. Adiknya itu berdiri mendekat ke arah jendela. Membuka jendela kecil itu, terasa hembusan segarnya angin malam. Namun hanya beberapa saat saja mereka menghirup udara yang masuk itu. Tiba-tiba terciumlah bau busuk yang menyengat dari arah luar. Bau apa ini? Tanya Tina. Gak tahu, sepertinya bau ini dari samping. Mungkin ada bangkai tikus, jawab adiknya sambil menarik jendela bermaksud untuk menutupnya kembali. Tapi anehnya, meski jendela itu sudah ditutup rapat, bau busuk itu malah semakin menyengat. Baunya semakin menyengat. Jangan-jangan bangkai tikusnya ada di kamarmu, ujar Tina sambil menutup hidungnya. Sembarangan. Kamu masuk tadi ada mencium bau busuk ini? Enggak kan? Lalu ini bau busuk apa? Dari mana sumbernya? Dari luar, samping rumah. Coba kamu cek, Gi. Buang bangkainya kalau ketemu, bau sekali ini. Dengan raut wajah kesal, adiknya langsung keluar kamar dengan berbekal senter yang tak seberapa terang. Cukup lama ia di luar rumah, namun tak juga menemukan sumber bau busuk itu. Ketemu? Tanya Tina di dekat jendela. Namun ia enggan untuk membuka jendela tersebut. Tak ada jawaban. Akan tetapi tiba-tiba saja adiknya berteriak ketakutan hingga membangunkan orang tua mereka dan juga tetangga dekat rumah. Tina bergegas berlari keluar diikuti oleh orang tuanya. Di luar para tetangga juga sudah mulai berdatangan. Ada apa? Ular kah? Apa kau tergigit? Tanya Tina khawatir. Adiknya tak menjawab. Ia malah sesenggukan menangis, sepertinya ia syok. Pocong, aku lihat pocong di atas rumah. Isak adiknya bergetar, tubuhnya pun gemetar, seperti orang kedinginan. Jangan mengada-ada, mana ada pocong? Pocong itu cuma cerita karangan untuk menakuti anak-anak. Kau yang sudah berbulu itu, tak sepatutnya takut terhadap makhluk tak nyata seperti itu, bentak orang tuanya.
Aku sumpah, aku bersumpah, aku benar-benar melihatnya di sana. Saya rasa memang benar, Pak. Soalnya semalam Ikar dan Mursid juga melihat penampakan pocong itu sewaktu mereka menjaring ikan, kata salah satu tetangga yang bernama Pak Nasi. Sebut saja begitu, karena semua nama dan tempat sudah diubah ya. Setelah semua orang bubar, Tina membantu adiknya untuk masuk ke dalam rumah, karena saat itu tubuh sang adik begitu lemas karena syok. Kau percaya padaku kan? Iya, aku percaya. Tapi orang tua kita tak akan percaya. Tadi saja aku dimarahi karena mengatakan mendengar suara-suara aneh di kamar kakak. Adiknya terserang demam. Suhu tubuhnya benar-benar panas sekali. Di desa itu juga sudah menyebar cerita tentang teror pocong yang mengganggu atau menakut-nakuti warga. Dan parahnya lagi, ada sebagian yang mengatakan kalau pocong itu adalah wujud dari arwahnya kakaknya Tina yang tidak diterima bumi sebab bunuh diri. Tak ada sebab anakku tak diterima bumi. Asal kalian tahu, semua manusia yang mati dan sudah dikubur tak dapat bangkit kembali, apalagi bergentayangan menakut-nakuti orang. Itu hanya jin yang menyerupai almarhumah, teriak ayahnya Tina lantang di hadapan para warga yang sedang berdiskusi untuk menghelat kampung agar pocong itu tak lagi mengganggu desa. Pak RT bangun dari duduknya untuk menenangkan ayahnya Tina. Sabar Pak, sabar. Kok enak bilang sabar kalau kau tidak rasanya mendengar anakmu? Hah? Yang sudah tiada malah difitnah-fitnah seperti itu? Hah? Apa rasanya? Maaf Pak, bukan maksud kami memfitnah. Tapi setelah anak Bapak meninggal bunuh diri, desa ini malah diteror pocong. Kami semua terganggu Pak. Mau mencari ikan takut, mau ronda malam juga takut. Betul. Kalau hanya sekedar menampakkan wujudnya, kami tidak masalah. Cuma yang parahnya, setelah bertemu pocong itu kami jadi jatuh sakit Pak. Lantas kalau kami sakit, bagaimana anak istri kami makan? Bapak mau nanggung? Lanjut teriak warga lainnya. Keadaan memanas sekali saat itu. Semuanya emosi. Sampai-sampai Pak RT kewalahan menenangkan warganya. Sesampainya di rumah, ayahnya Tina marah-marah. Semua orang di rumah kena imbasnya. Seberapa parah cerita tentang pocong itu beredar? Tanya Tina pada adiknya yang sedang membuat parang-parangan dari kayu. Adiknya menarik nafas panjang sebelum bercerita. Kau benar-benar tidak tahu? Sekarang di mana-mana pun ibu-ibu duduk. Disitulah cerita pocong itu terdengar. Aku sendiri bosan dan hampir gila karena cerita-cerita ini. Tapi kau percaya kalau itu adalah kakak? Tanya Tina. Shh, kalau sampai orang tua kita dengar, habis mulutmu. Cepat-cepat Tina menutup mulutnya. Ia terlanjur bertanya seperti itu. Untung saja orang tuanya tidak ada di dekat mereka saat itu. Aku antara percaya dan tidak kalau itu kakak. Aku percaya karena tanda-tandanya sangat cocok sekali dengan kakak. Tapi seperti yang dikatakan orang tua kita, manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa bangkit lagi. Apalagi sampai menakut-nakuti orang kan? Tapi kata Pak Mursid, semua itu pasti ada sebabnya. Kenapa jin kor'inya kakak muncul mengganggu warga? Mungkin ada yang ingin dia sampaikan. Karena kan jin itu yang menemaninya selama hidup. Entahlah, tapi kalaupun benar, aku gak mau ketemu pocong itu lagi. Di suatu kesempatan, Tina menceritakan semua yang ia tahu tentang kakaknya pada sang adik. Ya Allah, aku berdosa sudah mengumpat kakak. Ampunilah dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosa kakakku. Semoga kakak di sana ditempatkan di tempat yang layak dan lapangkanlah kuburnya. Jauhkan ia dari siksa kubur yang pedih, ucap adiknya Tina. Aku akan mencari tahu, dan kalau aku sudah menemukan bukti-buktinya, kita bisa lapor ke polisi untuk membersihkan nama kakak, ujar adiknya. Tapi, kurasa itu tidak perlu. Aku takut malah terjadi apa-apa padamu. Kita tinggal berdua bersaudara. Tolonglah jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau sampai kau kenapa-kenapa, kasihan orang tua kita.
Ini demi kakak, agar kakak bisa tenang. Kau tenang saja, aku akan berhati-hati. Tina menghela nafas panjang. Ia sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Adiknya itu memang sangat amat keras kepala. Menyesal aku memberitahumu. Dan benar saja, setelah hari itu, adiknya jadi sering terlambat pulang. Di sisi lain, sudah 2 minggu setelahnya, tapi adiknya masih belum mau cerita apa-apa tentang apa yang ia temukan. Malam itu, adiknya Tina mengetuk pintu kamar kakaknya dan langsung masuk begitu pintu terbuka. Kenapa? Tanya Tina pelan. Aku bertemu dengan salah satu orang yang pernah bekerja di toko itu. Aku yakin kau akan terkejut ketika aku ceritakan. Tina mengerutkan alisnya. Ia penasaran dengan cerita apa itu. Cepat ceritakan, pinta Tina. Kak Lili, orang yang pernah bekerja di toko itu. Dia juga pernah mengalami masalah seperti kakak kita. Tapi bedanya saat itu, Kak Lili langsung cerita ke keluarganya. Dan oleh pamannya yang seorang RT, pihak keluarga disuruh untuk langsung mendatangi pemilik toko. Mereka juga membawa seorang polisi saat itu. Si pemilik toko ditekan agar segera melaporkan kasus pencurian itu ke polisi jika memang benar itu merupakan kasus pencurian. Karena jumlah uangnya yang hilang cukup besar. Aneh rasanya jika pemilik toko tak mau melaporkan kasus itu ke polisi. Tapi, seperti yang kakak kita alami, pemilik toko itu mengatakan bahwa hanya buang-buang waktu jika lapor polisi, karena nyata-nyata pelakunya ada di depan mata. Dan Kak Lili tetap disuruh untuk ganti rugi. Akhirnya, urusan itu berlanjut panjang. Karena keluarga Kak Lili sama sekali tak mau membayar sepeser pun uang yang diminta oleh si pemilik toko. Mereka masih bersikeras membawa kasus itu ke jalur hukum. Lalu, ya oleh polisi itu, pemilik toko disuruh untuk segera lapor. Tidak bisa asal tuduh, apalagi di toko tidak dipasangi CCTV. Dan kau tahu, setelah kasus itu diselidiki kepolisian, terbukti bahwa Kak Lili memang tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Malah, si pemilik toko hendak menyuap polisi agar kasus itu dimenangkan olehnya. Tapi polisi tidak mau. Rupa-rupanya pemilik toko itu sudah sering membuat jebakan seperti itu untuk mencari keuntungan, agar ia dapat bekerja gratis. Dan kalaupun karyawan yang dituduh membayar, dia akan dapat uang yang cukup banyak, sehingga tak keluar uang lagi untuk membayar gaji karyawan-karyawannya. Lalu, karyawan-karyawan sebelumnya itu tidak ada yang lapor. Orang tertekan mana bisa berpikir jernih. Cuma Kak Lili yang berhasil bebas dari masalah itu tanpa mengeluarkan uang yang besar. Tina menutup mulutnya rapat-rapat. Tak menyangka jika pemilik toko yang sudah sangat kaya raya itu masih tega berbuat seperti itu hanya demi uang yang tak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaannya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apa kita juga harus lapor polisi? Kita belum cukup bukti untuk kasus kakak. Aku akan terus mencari bukti-bukti itu. Kau tenang saja. Doakan aku, semoga baik-baik saja. Karena orang itu bisa melakukan apapun dengan uangnya. Bahkan untuk membeli hukum pun dia mampu. Aku tak izinkan kau untuk mencari bukti-bukti itu. Sekarang kita harus fokus pada masa depan kita saja. Biarkanlah yang sudah berlalu. Jangan lagi untuk menguliknya. Aku takut akan terjadi apa-apa padamu. Aku tak bisa bayangkan bagaimana orang tua kita nanti kalau sampai kau celaka. Orang seperti itu tak boleh dibiarkan, Kak. Dia bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun atas kematian kakak kita. Padahal nyata-nyata itu ulahnya. Aku benar-benar emosi. Andai aku tak bisa menyeretnya masuk penjara, maka itu berarti aku yang akan masuk penjara. Hah? Kau gila? Kau masih bocah? Sudah berpikiran seperti itu? Bentak Tina mengangkat tangannya, bermaksud hendak melayangkan pukulan pada adiknya tersebut. Aku benar kan? Orang seperti dia itu tidak pantas hidup enak bebas begitu saja. Yang ada kalau dibiarkan, akan makin banyak korban-korbannya seperti kakak. Mending kalau korbannya itu pintar seperti Kak Lili. Tapi kalau lemah mental seperti kakak bagaimana? Apa yang akan terjadi selanjutnya kau pasti bisa bayangkan. Tina terdiam, hening untuk beberapa saat. Hanyalah nafas keduanya yang terdengar memburu.
Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. 1 bulan sudah berlalu. Cerita teror pocong di desa belum benar-benar redup. Hanya saja orang-orang sekarang lebih memilih untuk tidak berurusan dengan orang tua Tinah yang dianggap sudah edan. Karena pernah beberapa waktu lalu, ketika ayahnya mendengar beberapa warga membicarakan pocong itu, sang ayah langsung membabat habis tiang rumah, antena TV, tiang-tiang jemuran milik warga yang membicarakan pocong tersebut. Tak hanya sekali 2 kali hal itu terjadi. Bahkan ayahnya pernah berkata, "Ini hanya tiang rumah dan jemuran yang kuhancurkan. Nanti kalau ku dengar lagi cerita tak masuk akal yang melibatkan arwah anakku, maka siap-siap batang leher kalian yang akan kupenggal." Sore itu, adiknya Tinah pulang dengan keadaan yang mengejutkan. Ia diantar oleh beberapa orang ke rumah. Tubuhnya ripuh berdarah-darah. Tentu keadaan adiknya itu membuat orang tuanya dan juga sang kakak sangat terkejut bercampur panik. "Kami menemukannya di jalan dekat sawah Haji Cuplis. Saat ditemukan keadaannya memang sudah babak belur begini. Entah apa yang sudah terjadi." Meski tidak yakin, tapi Tinah berat kecurigaannya terhadap pemilik toko. Bisa jadi ini ulah pemilik toko tersebut. Di sisi lain, hari-hari berlalu. Tinah dengan penuh kasih sayang mengurus adiknya itu. Ia juga selalu menanyakan siapa yang membuat adiknya jadi seperti itu. Tapi tak satu pun pertanyaan itu dijawab oleh sang adik. Sementara kedua orang tuanya malah menuduh adik Tinah melakukan perkelahian antar geng dengan sekolah lain. "Kak," panggil adiknya untuk yang pertama kali. Setelah sekian lama tak pernah lagi memanggilnya dengan sebutan kakak. "Iya," hening. Adiknya terdiam. Lalu kemudian sang adik menggelengkan kepala. Bibirnya tersenyum. "Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau sudah merawatku." "Bicara apa kau ini? Kau itu adikku. Tentu aku akan merawatmu bila kau terluka." "Bila suatu saat nanti aku mati, tolong jaga orang tua kita ya, Kak." Tinah terdiam. Ia kembali duduk di sebelah adiknya itu. "Siapa yang melakukan ini semua padamu? Apa ini berkaitan dengan pemilik toko itu?" "Tidak, Kak. Ini murni perkelahianku dengan teman-teman sekolah," jawab adiknya pelan. Wajah adiknya tampak serius, tapi Tinah tak yakin jawaban itu jujur dari hati adiknya. "Kalau begitu, istirahatlah sekarang, biar kau lekas pulih dan bisa kembali bersekolah." Malam itu hening sekali. Hanya suara mirip taburan pasir di atas atap yang sesekali mengganggu ketenangan Tinah dan adiknya. Tiba-tiba, perut Tinah terasa keroncongan. Padahal sore tadi ia sudah makan sangat banyak dengan ikan asin dan sayur labu santan buatan ibunya. Ia pun membuka pintu kamar untuk mengambil makanan sisa sore tadi sebelum sayurnya basi. Setibanya di dapur, Tinah memanaskan sayurnya di atas kompor. Setelah sayurnya sudah panas, ia mengambil sepiring nasi dan ikan asin untuk dibawa masuk ke dalam karena ia tak ingin makan di dapur sendirian. Namun baru beberapa suap saja ia menikmati makanannya. Tiba-tiba tercium bau asap dari arah dapur. Tinah merasa aneh, namun ia juga enggan untuk memeriksanya. Lama-lama, bau asap itu semakin menyengat dan tidak hanya baunya saja. Asap tebal pun mulai masuk ke dalam, membuat Tinah terbatuk-batuk. Mau tak mau ia memeriksa ke dapur dan sangat terkejut melihat api sudah memakan habis pelataran dapur dan merambah ke pintu. Bau bensin dan asap tercium. Bergegas Tinah yang panik itu membangunkan kedua orang tua dan adiknya untuk segera menyelamatkan diri keluar dari rumah. Ayah Tinah memapah anaknya yang masih sakit itu untuk keluar rumah. Dan setelahnya, sang ayah berusaha untuk memadamkan api, dibantu oleh para tetangga. Untung saja api yang tak sempat melahap seluruh rumah itu berhasil dipadamkan. Tapi bukan hanya separuh dapur mereka yang terbakar. Kaki ayahnya Tinah juga mengalami luka bakar. Entah bagaimana ayahnya bisa mendapatkan luka itu, karena beliau sibuk sekali bersama para tetangga untuk memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, barulah luka di kaki ayahnya Tinah itu terasa. "Bagaimana bisa sampai kebakaran, Tinah?" tanya ibunya setelah keadaan tenang. Tinah menceritakan pada semuanya
sesuai dengan apa yang ia tahu. "Pak, saya menemukan jerigen bensin ini di sana," ujar salah seorang tetangga, menunjukkan sebuah jerigen berukuran 1 liter yang memang berbau bensin ketika dibuka. Orang tua Tina saling pandang. Apa jangan-jangan ada yang dengan sengaja membakar rumah bapak? "Wah, gak bisa dibiarkan ini. Salah-salah besok malah rumah kita yang jadi sasaran," sahut yang lain. Semua orang yang ada berpikir bahwa itu adalah ulah orang-orang mabuk yang dengan sengaja membuat gaduh dengan cara membakar rumah-rumah warga, karena jerigen yang digunakan pun hanya jerigen kecil. Kalau memang berniat hanya untuk melenyapkan rumah Tina, tentu jerigen yang digunakan membawa minyaknya jauh lebih besar. Tapi jelas sekali terlihat raut wajah adiknya. Tina tampak berbeda. Mungkinkah ia ada pendapat lain? Siapa yang ia curigai? Sederet pertanyaan itu bercampur aduk jadi satu di pikiran Tina. Namun ia juga tak enak hati untuk bertanya pada adiknya. Semoga saja dugaan bapak-bapak itu benar. Kalau ini hanyalah ulah orang-orang mabuk, pikir Tina. Di sisi lain, "Kenapa kau melamun? Akhir-akhir ini nampaknya kau jadi pemalas sekali," ujar Tina pada adiknya yang tengah duduk di pelataran, sambil menatap anak-anak tetangga yang bermain kejar-kejaran di jalan. "Entahlah, aku hanya sedang memikirkan tentang orang mabuk yang membakar rumah kita. Terdengar aneh kan? Masa iya ada orang mabuk iseng lalu membakar rumah kita? Setauku orang kalau sudah mabuk itu macam hilang kendali diri. Bahkan untuk berjalan saja mereka susah. Jangankan berpikiran untuk membakar rumah orang. Mengingat arah jalan pulangnya sendiri pun ia tak mampu." Tina menghela nafas. Kejadian akhir-akhir ini memang tak masuk akal baginya. Tapi ia tak bisa sembarangan tuduh. Terlebih lagi ia tak punya bukti yang memadai. Tak usahlah terlalu dipikirkan. Yang perlu kau pikirkan sekarang itu sekolah yang rajin. Jangan malas-malasan. Biar jadi orang berguna dan sukses kalau sudah besar. Adiknya tak menjawab. Hanya helaan nafas yang lagi-lagi terdengar. Malam harinya, Tina dan sang adik ditinggal berdua di rumah. "Kau sudah tidur?" tanya Tina mengetuk pintu kamar adiknya yang terkunci. Hening, tak ada jawaban. Tina lalu duduk sebentar di depan kamar sang adik, berharap adiknya itu bangun dan mau membukakan pintu. Namun hanya terdengar dengkuran yang semakin keras dari dalam kamar, membuat Tina bergegas bangun dan langsung berlari ke kamarnya. Suara taburan pasir di atas atap masih sering terdengar. Tina menutupi tubuhnya dengan selimut, lalu berusaha untuk memejamkan mata. Hingga tiba-tiba terasa sebuah tangan menyentuhnya dari luar selimut. "Jangan ganggu aku tidak mengganggumu." "Kau bicara apa sih?" tanya suara itu yang tak lain adalah suara adiknya. "Astaga, kau masuk ke kamarku tanpa memberitahu. Siapa yang tak kaget, Bungul?" umpat Tina kesal. "Aku lapar. Tolong masakkan mie kuah, Kak." "Tadi ku dengar kau tidur mendengkur. Bisa pula ya bangun karena lapar. Tapi rasanya kau bisa masak mie sendiri kan?" "Iya, tapi malam ini aku ingin makan mie buatan kakak." Karena matanya memang tak mengantuk, Tina akhirnya berjalan ke dapur, diikuti oleh adiknya. "Pucatnya wajahmu. Kau sakit lagi?" tanya Tina. "Enggak lah, cuma pusing dikit." "Oh." 2 buah mangkuk mie kuah diletakkan Tina di atas meja. "Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku mau buang air dulu," ujar Tina berpesan pada adiknya. Akan tetapi sekembalinya ia, Tina tak melihat adiknya di dapur. Bahkan minyak pun tak ia bawa. "Ini anak kemana?" gumam Tina lalu membawa kedua mie tersebut keluar. Suara kreot di dalam kamar kakaknya terdengar lagi, membuat Tina langsung berlari menjauh. Beberapa kali Tina mengetuk dan menggedor-gedor pintu kamar adiknya. Namun tak ada jawaban, membuat Tina semakin kesal. "Dasar kurang ajar, beraninya dia mengerjaiku," umpat Tina.
Tak berapa lama kedua orang tuanya datang. Sang ayah yang melihat ada semangkuk mie di atas meja itu pun langsung melahapnya. Itu mie adik. Tadi dia minta masakan mie. Tapi setelah masak, dia malah masuk ke dalam kamar. Mana dipanggil-panggil tak menjawab. Ibunya yang trauma dengan kejadian kakak Tina waktu itu langsung menggedor-gedor pintu kamar adiknya. "Coba buka paksa. Aku takut terjadi apa-apa," ujar ibunya memelas. "Tidak ada apa-apa. Biasakan anak itu memang suka sekali mengerjai kakaknya. Cepat buka saja pintunya. Perasaanku semakin tidak enak." Akhirnya mau tak mau ayahnya Tina terpaksa mencongkel pintu itu untuk membukanya. Benar saja apa yang dikhawatirkan ibunya tadi terbukti. Adik Tina sudah terkapar dengan mulut berbusa di atas tempat tidur. Di tangannya ada botol air yang sudah habis. Di atas mejanya juga ada beberapa bungkusan racun yang biasa dipakai untuk meracun ikan. Tina terduduk, tubuhnya gemetar. Perlahan-lahan suara tangisan ibunya mulai menghilang dan keadaan menjadi gelap gulita. Saat ia tersadar, seorang ibu-ibu tengah memijit-mijit lengannya. Orang-orang di luar kamar juga sudah ramai berkumpul. "Adik saya." "Adikmu sudah meninggal." Nafas Tina tak beraturan. "Kenapa?" batinnya. Dan setelah kejadian adiknya bunuh diri itu, Tina menjadi jauh lebih murung. Ibunya pun kini terus sakit-sakitan. Apa suara dengkuran yang kudengar itu adalah suara di mana adikku sedang meregang nyawa? Tapi tidak mungkin, karena setelah itu dia mendatangiku. "Tina, rumah ini sudah terjual. Besok kita akan pindah dari desa ini. Semoga dengan ini ibumu bisa kembali sehat." Tina terdiam. Ia menatap ke sekeliling ruangan. Rumah itu banyak sekali kenangannya. Bayangan sang kakak dan adiknya selalu terlihat di dalam rumah itu. Tina tahu itu tak nyata, tapi entahlah. Ia merasa kalau dirinya selalu diawasi oleh keduanya di rumah itu. Semenjak mereka pindah dari desa tersebut, sang ayah mulai membuka usaha dari hasil penjualan rumah serta tanah sawahnya. Dan Tina pun sudah bekerja di sebuah toko baju di sebuah pasar terkenal di daerah Kasela. Kehidupan mereka mulai membaik, meski kesedihan itu tetap ada sampai kapanpun. Di akhir cerita, Tina meminta doa pada kita semua untuk kedua saudaranya yang meninggal. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang lebih baik dan dilapangkan kuburnya. Summa ila ruhi. Allahumma firlah warhamha wa'fu anha. Allahumma firlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Demikianlah saya bacakan ini pada tanggal 20 Desember tahun 2023 dan Om Ras menulisnya tanggal 16 September tahun 2022. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tentunya terima kasih Om Ras ya. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Alhamdulillahirabbil alamin.